Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Purnamasari dengan NIM 205221313 dari kelas 3I, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan transaksi jasa. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transaksi jasa, yang mana transaksi jasa itu terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama ijarah atau sewa menyewa, yang kedua wakalah atau perwakilan, dan yang ketiga jualah atau sayembara. Yang pertama saya akan membahas mengenai ijarah atau sewa menyewa. Secara bahasa, ijarah berasal dari bahasa Arab yang berarti imbalan atau upah, sewa, dan jasa. Sedangkan secara istilah, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Macam-macam ijarah ada 2, yaitu yang pertama ada ijarah murni, yang mana pengertian dari ijarah murni adalah kegiatan sewa menyewa objek ijarah tanpa adanya perpindahan dari hak kepemilikan barang atau aset. Dan yang kedua yaitu ijarah muntahiyah bitamlik, adalah ijarah dengan janji atau wa'ad perpindahan kepemilikan barang yang diijarahkan pada saat tertentu. Dapat kita lihat ini adalah skema akad ijarah. Dari skema tersebut dapat disimpulkan bahwa mustajir atau penyewa mengajukan permohonan sewa kepada muajir atau pemilik objek. Setelah penyewa memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, maka mustajir dan muajir melakukan sebuah akad dengan disertai penyerahan objeknya. Setelah penyewa menerima barang tersebut, si penyewa atau mustajir harus membayar upah atau sewa atas objek tersebut. Karena si penyewa sudah membayar sewa atas objek tersebut, kemudian hak guna objek tersebut dialihkan kepada si penyewa selama waktu yang telah disepakati. Jika waktu tersebut sudah selesai, maka si penyewa wajib mengembalikan objek tersebut kepada si pemilik objek. Selanjutnya yaitu skema ijarah muntahiyah bitamlik. Sebenarnya skema ini sama dengan skema ijarah murni, tapi yang membedakannya adalah di akhir akad nanti. Skema ini menjelaskan bahwa mustajir atau penyewa mengajukan permohonan sewa kepada muajir atau pemilik objek. Setelah penyewa memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, maka mustajir dan muajir melakukan sebuah akad dengan disertai penyerahan objeknya. Setelah penyewa menerima barang tersebut, si penyewa atau mustajir harus membayar upah atau sewa atas objek tersebut. Karena si penyewa sudah membayar sewa atas objek tersebut, kemudian hak guna objek tersebut dapat dialihkan kepada si penyewa selama waktu yang telah disepakati. Tetapi dalam ijarah muntahiyah bitamlik ini, objek yang disewa tersebut dapat menjadi milik si penyewa apabila penyewa melunasi harga objek tersebut. Di dalam suatu transaksi tentunya memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun ijarah ada 5, yaitu yang pertama ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. Yang kedua ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga ada ijab qabul atau sighat. Yang keempat ada upah atau ujrah. Dan yang kelima ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Sedangkan untuk syarat ijarah ada 6, yaitu yang pertama kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau baligh dan berakal atau tidak mabuk. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mu'jar atas seizin pemiliknya. Dan yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Landasan hukum dalam akad ijarah ini ada beberapa, yaitu yang pertama Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, Quran Surat Al-Qasas ayat 26, hadis riwayat Nasa'i, hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud,
hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Abdul Razak. Untuk contoh transaksi ijarah yaitu yang pertama contoh ijarah murni. Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada bank syariah untuk menyewa alat-alat berat tersebut. Maka nasabah akan membayar sewa alat-alat berat tersebut kepada bank syariah. Sedangkan untuk contoh ijarah muntahiyah bitamlik yaitu seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada bank syariah untuk menyewa alat-alat berat tersebut. Akan tetapi, jika ternyata alat-alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bisa melakukannya dengan ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa sewa nasabah membelinya. Suatu akad ijarah atau sewa menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan seperti berikut ini, yaitu yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan, yang kedua, objek sewa hilang atau musnah, yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir, dan yang terakhir terjadi uzur pada salah satu pihak. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai transaksi jasa yaitu wakalah atau perwakilan. Menurut bahasa, wakalah artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah, wakalah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Dalam wakalah ini juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun wakalah menurut jumhur ulama ada 4, yaitu yang pertama, orang yang memberi kuasa atau al-muwakil, yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil, yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan atau al-tawkil, dan yang keempat, ada pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Sedangkan syarat wakalah yang harus dipenuhi yaitu ada 4. Yang pertama, pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Yang kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Yang ketiga, pekerjaannya itu diketahui secara jelas. Dan yang keempat, yaitu ada sirat, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari muwakil, seperti saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini, kemudian diterima oleh wakil. Untuk akad wakalah, skemanya dapat kita lihat bentuknya seperti ini. Dari skema tersebut, dapat kita simpulkan bahwa muwakil, baik nasabah maupun investor, melakukan suatu kontrak dengan pihak wakil atau bank, yang mana wakil atau bank tersebut memberikan jasanya kepada muwakil berupa taukil, yaitu seperti agensi, administration, collection, payment, CO arranger, dan lain-lain. Untuk landasan hukum transaksi wakalah ini ada 3, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 19, Quran Surat An-Nisa ayat 35, dan hadis riwayat Maliki nomor 678 dalam kitab Al-Muwatta. Dalam transaksi wakalah ini terdapat 3 jenis wakalah, yaitu yang pertama ada al-wakalah al-khassah, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. Yang kedua, jenis wakalahnya yaitu al-wakalah al-ammah, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi, seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. Dan untuk jenis yang ketiga yaitu ada al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah, adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, juallah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan al-wakalah al-mutlaqah adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, juallah mobil ini
tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Dalam transaksi ini terdapat ketentuan untuk berakhirnya akad wakalah. Ketentuannya ada 7, yaitu yang pertama, ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. Yang kedua, apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. Yang keempat, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Yang kelima, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Yang keenam, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Dan yang terakhir, gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Selanjutnya, contoh transaksi wakalah yaitu seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Contoh lainnya yaitu seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya. Akad wakalah ini dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan yaitu transfer uang. Mengapa proses transfer uang itu termasuk ke dalam contoh transaksi wadiah? Karena prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian bank mendebit rekening nasabah jika transfer dari rekening ke rekening. Dan proses yang terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Dari adanya transaksi wakalah tersebut, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil, di antaranya yaitu yang pertama, saling tolong-menolong, yang kedua, timbul rasa saling menyayangi, percaya mempercayai dalam kehidupan, yang ketiga, mempererat tali persaudaraan di antara sesama, yang keempat, mendidik sikap bertanggung jawab terhadap amanah bagi si penerima mandat atau kuasa, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepekaan sosial. Pembahasan transaksi jasa yang terakhir yaitu transaksi jualah atau sayembara. Selanjutnya yaitu pembatalan jualah. Jualah adalah perbuatan hukum yang bersifat sukarela. Para ulama sepakat bahwa diperbolehkannya pembatalan akad jualah. Namun yang menjadi perbedaan adalah waktu kapan dibolehkannya pembatalan akad tersebut. Dengan demikian, pihak pertama yang menjanjikan upah atau hadiah dan pihak kedua yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan pembatalan. Mengenai waktu pembatalan, terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa jualah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan dimulai oleh pihak kedua. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu, selama pekerjaan itu belum selesai dilaksanakan, karena pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar sukarela. Namun, apabila pihak pertama membatalkannya, sedangkan pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan volume perbuatan yang dilaksanakannya. Kendatipun pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar sukarela, kebijaksanaan perlu diperhatikan. Seperti halnya dengan transaksi-transaksi yang lain, transaksi jualah ini juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun jualah ada 5, yaitu yang pertama adalah lafaz, yaitu kalimat atau ucapan menyampaikan janji atau sayembara atau memberikan izin kepada yang akan bekerja. Yang kedua ada jail, yaitu orang yang mengadakan sayembara. Yang ketiga ada amil, yaitu orang yang melakukan sayembara. Yang keempat ada pekerjaan mencari barang yang hilang, dan yang kelima ada upah atau hadiah. Sedangkan untuk syarat jualah ada 6, yaitu yang pertama orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu baligh, berakal, dan cerdas. Yang kedua, upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Yang ketiga, pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'. Yang keempat, mazhab Syafi'i dan Maliki menambahkan syarat,
bahwa dalam masalah tertentu, ju'alah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan atau menemukan orang yang hilang, sedangkan mazhab Hambali memperbolehkan pembatasan waktu. Yang kelima, mazhab Hambali menambahkan syarat bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu tidak terlalu berat meskipun dapat dilakukan berulang kali, seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang banyak. Dan untuk syarat yang terakhir yaitu akad ju'alah bersifat sukarela. Selanjutnya, konsep ju'alah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, penerapan konsep ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendongkrak prestasi peserta didik maupun melejitkan potensi para guru. Misalnya, hadiah beasiswa kuliah penuh untuk siswa yang berhasil meraih peringkat 3 besar selama di SLTA. Sedangkan dalam dunia bisnis, konsep ini banyak sekali model penerapannya. Misalnya, ju'alah untuk mendesain logo brand dan kemasan produk yang menarik dari berbagai macam produk barang, atau ju'alah dalam membuat website yang menarik dan mudah diakses untuk memasarkan produk. Selanjutnya yaitu pembatalan ju'alah. Ju'alah adalah perbuatan hukum yang bersifat sukarela. Para ulama sepakat bahwa diperbolehkannya pembatalan akad ju'alah. Namun yang menjadi perbedaan adalah waktu kapan dibolehkannya pembatalan akad tersebut. Dengan demikian, pihak pertama yang menjanjikan upah atau hadiah dan pihak kedua yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan pembatalan. Mengenai waktu pembatalan, terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ju'alah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan dimulai oleh pihak kedua. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu, selama pekerjaan itu belum selesai dilaksanakan, karena pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar sukarela. Namun, apabila pihak pertama membatalkannya, sedangkan pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan volume perbuatan yang dilaksanakannya. Kendatipun pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar sukarela, kebijaksanaan perlu diperhatikan. Dalam pelaksanaan transaksi ju'alah ini juga terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama memperkuat persaudaraan dan persahabatan, yang kedua menanamkan sikap saling tolong-menolong dan bahu-membahu, dan yang ketiga dengan adanya ju'alah juga akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan mengenai transaksi-transaksi jasa yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.